Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi di konten yang mungkin menurut orang ini adalah konten yang tidak berguna, tapi bagi saya pribadi atau bagi beberapa teman-teman kita di luar sana, konten ini bisa menemani makan teman-teman, menemani pengantar tidur teman-teman, bahkan menemani kegabutan teman-teman. Tapi semoga dari apa yang selalu kita ucapkan dan selalu kita suarakan, kita bisa menebar hikmah. Karena lagi-lagi di konten ini penekanannya satu, bahwa hikmah itu adalah harta berharga milik orang beriman yang hilang. Dimanapun kau dapat, maka ambillah. Nah, dan itu yang kita usahakan hari ini, karena kita ingin setiap konten, bahkan setiap tontonan masyarakat itu bisa menjadi tuntunan. Nah, bagaimana mungkin kalau tontonan masyarakat hari ini itu tidak bisa menjadi tuntunan atau bahkan memberikan efek negatif kepada masyarakat? Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang membaca atau literasi. Baik, membaca itu adalah upaya untuk memahami tulisan atau memahami kejadian yang dilakukan menggunakan salah satu panca indera, yakni mata. Dengan mata kita bisa membaca, bukan hanya membaca tulisan tapi juga membaca alam. Tapi konteks kita pada kesempatan kali ini adalah berbicara tentang membaca tulisan. Apa sih sebenarnya pentingnya membaca itu? Ketika orang menganggap hari ini adalah membaca itu adalah salah satu aktivitas yang sangat membosankan, bahkan membuat kita jenuh dan membuat kita mengantuk. Tapi tanpa sadar kita tidak memahami apa sih pentingnya membaca. Kalau kita kaitkan, yang kita baca adalah buku. Nah, kalau kata gurunya Upin Ipin, saya itu ingat tuh film Upin Ipin. Kalau gurunya Upin Ipin bilang membaca itu jembatan ilmu. Jadi untuk memahami ilmu pengetahuan, untuk menambah wawasan, kita membutuhkan aktivitas membaca. Tapi itu pengertian-pengertian umum, standar umum masyarakat. Ada banyak hal yang kita bisa dapatkan kalau kita membaca. Pertama, dengan kita membaca buku, kita bisa menambah dan memperkaya kosakata bahasa. Misalnya kosakata bahasa yang itu kita tidak ketahui maknanya, atau kita tidak miliki bahasa itu. Sehingga dengan membaca kita bisa memiliki atau memperkaya bahasa itu tadi. Agar supaya apa? Agar supaya ketika kita ingin menguasai ilmu public speaking, kita punya bahan nih. Jadi omong kosong orang bicara saya ingin menguasai public speaking, tapi dia malas membaca, tentu tidak akan connect dan tidak akan sesuai. Karena public speaking itu fondasinya adalah kosakata bahasa, membaca. Tidak mampu, tidak bisa orang bisa menguasai public speaking, bahkan membangun relasi. Membangun relasi itu dibutuhkan komunikasi di awalnya. Bagaimana mungkin kita mampu menguasai pembicaraan dengan lawan bicara kita kalau kita tidak memiliki kosakata yang kaya, kosakata yang banyak. Sehingga itu pentingnya membaca buku. Nah, apa yang kedua? Yang kedua itu yang seperti di awal, menambah wawasan. Ada orang bilang begini, membaca itu membantu kita untuk mengelilingi dunia, menjelajahi dunia. Jadi tanpa kita harus ke Jepang, kita bisa ke Jepang dengan membaca. Kita bisa tahu kondisi masyarakat Jepang itu seperti apa, tempat-tempat wisatanya seperti apa, sejarahnya bagaimana, dengan membaca. Dan itu budaya yang ditinggalkan orang hari ini. Orang kebanyakan sibuk membaca postingan sosial media. Bahkan menurut data UNESCO itu, Indonesia masuk dalam angka tingkat literasinya itu di 0,001%. Artinya dari 100 orang hanya ada 1 orang yang suka membaca buku di Indonesia. Yang lainnya itu ya membaca postingan, membaca informasi-informasi yang kurang mendidik, kan? Informasi yang hanya sekedar membuat penasaran tapi tidak mendidik masyarakat. Nah, itu yang kesalahan kita hari ini. Bahkan banyak orang yang karena tidak membaca dengan baik sehingga dia salah paham. Berapa banyak hari ini perkelahian yang disebabkan karena salah membaca, karena salah paham dengan bacaan. Hanya membaca di sampulnya tapi tidak membaca isinya, tidak membaca sampai di akhir, sehingga dia salah paham.
Itu yang kedua. Yang ketiga, budaya membaca ini membuat kita itu mampu menggali lebih dalam. Karena beda tuh kalau kita membaca buku dengan membaca media-media digital. Selain untuk menjaga radiasi yang memberikan efek negatif ke mata, juga kita kalau membaca atau terikat dengan media-media digital untuk sumber literasi, itu justru membuat kita menjadi ketergantungan pada digital, sehingga ada istilahnya digital detox. Bagaimana kita itu bisa membatasi penggunaan alat-alat teknologi. Nah, jangan sampai karena kita sudah terikat dengan handphone, sehingga kita sudah menjadikan buku yang ada kita simpan di rumah itu hanya menjadi pajangan saja. Nah, kemudian selain itu teman-teman, yang harus kita pahami adalah dengan kita membaca, kita bisa menggali lebih dalam makna, bukan hanya makna, tapi kita bisa membangun kedisiplinan. Orang yang punya budaya membaca, dia pasti disiplin, dia pasti punya waktu untuk memberi ruang kepada dirinya agar dia bisa berbuat banyak hal. Nah, sama juga nih, saya waktu SMA, saya itu background IPS, ilmu pengetahuan sosial. Teman-teman pasti tahu lah, anak-anak IPS itu framingnya, ya pasti framingnya anak IPS itu ya nongkrong di parkiran, kemudian suka bolos, malas membaca, datang ke perpustakaan itu ya hanya modus sama adik kelas. Kemudian apa lagi? Anak IPS itu rajin membaca buku itu hanya ketika besoknya mau ujian. Itu pun ya hanya buat contekan. Itu waktu sekolah, karena waktu sekolah SMP, SMA, kita itu tidak terdidik untuk memahami bahwa membaca itu ternyata penting. Membangun komunikasi, kan? Kemudian apa lagi? Ya tadi membangun power untuk kita bisa membangun relasi jaring atau jaringan pertemanan, karena orang tidak akan nyaman berbicara dengan kita kalau kita tidak mampu menguasai ilmu dan teknik-teknik komunikasi, dan itu dibutuhkan dasarnya dari membaca. Nah, ketika saya masuk dunia kampus di semester 1 itu betul-betul merasakan betul itu bahwa ternyata membaca itu penting. Apalagi saya yang ambil jurusan soshum, jurusan hukum, itu kita dituntut itu untuk membaca, karena salah satu basic dari anak jurusan hukum itu harus mampu berbicara. Bagaimana dia mampu berargumen kalau dia tidak punya banyak bahasa, sehingga yang terlontar itu ya bukan kata anu, bukan kata ya itu karena kekurangan kosakata bahasa tadi. Nah, itu yang kita butuhkan dengan membaca. Bahkan kita sebagai umat Islam, saya bicara umat Islam karena di Islam itu perintah pertamanya adalah iqra, bacalah. Bahkan 2 kali diulang di surah Al-Alaq ayat 1-4. Itu perintah membaca, perintah belajar, untuk kita bisa memahami agama, untuk kita bisa memahami hubungan sesama manusia, humanisme, untuk kita bisa memahami sejarah, untuk kita bisa memahami hal-hal yang baik benar, atau baik dan tidak baik, benar dan salah, itu ya dibutuhkan membaca. Bagaimana kita mau memahami mana yang tepat dan kurang tepat, mana yang semestinya dan tidak semestinya, kalau tidak dengan membaca? Maka membaca ini adalah perintah, dan itu yang harus kita miliki hari ini. Jangan kita kemudian asik dengan informasi yang FYP di sosial media, tapi kita tidak membaca dengan tuntas. Nah, kita ingin IQ orang-orang Indonesia ini kita tingkatkan dengan membaca. Tapi ada sisi negatif dari budaya membaca yang tidak terkontrol. Ketika kita membaca dan hanya fokus di satu referensi bacaan, maka berpotensi melahirkan cara pandang yang fanatik, sehingga kita terikat di dalam satu paradigma, satu cara pandang yang kemudian menjurus kepada satu referensi. Nah, akhirnya apa? Melahirkan orang-orang yang suka saling menyalahkan. Hanya persoalan perbedaan pikiran, perbedaan pendapat, dia mudah menyalahkan orang, mudah menghakimi orang, mudah menjustifikasi orang. Ini kita itu diperintahkan untuk yang mencari referensi itu sebanyak-banyaknya, agar supaya tidak kalau bahasanya itu tidak tersesat di terjemahan.
kita punya berbagai macam perbandingan pikiran dengan membaca. Cuman bagaimana kita mau memahami demikian kalau kita tidak memiliki banyak referensi? Seharusnya banyak referensi dulu baru berkesimpulan. Nah, kemudian sisi lain yang ketiga, dampak buruk dari membaca kalau kita tidak bisa mengontrol diri. Kita punya banyak bacaan buku, kita membaca buku sampai puluhan bahkan ratusan. Akan tetapi segala macam ilmu yang kita dapatkan itu kita tidak sampaikan ke orang, kita tidak siarkan ke orang. Ilmu yang kita dapat di buku hanya kita konsumsi hanya untuk diri sendiri dan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kita tidak pikirkan orang di luar sana yang mungkin belum punya kesadaran membaca, apalagi untuk memahami isinya. Dan itu PR kita, jangan semakin rajin kita membaca buku semakin turun nilai bersosial kita dengan orang lain, dengan orang-orang di sekitar kita. Masa kita hanya memikirkan diri sendiri, kita kuasai ilmu, segala macam banyak ilmu, segala macam banyak prestasi, pencapaian, tapi tidak sedikit pun kita berpikir untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan itu tugas kita. Karena kita tahu bahwa hari ini internasional punya semacam MOU, semacam program jangka panjang sekitar 15 tahun yang disebut dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Salah satunya itu dari poin SDGs itu bicara tentang pendidikan berkualitas. Nah, pendidikan itu berangkat dari membaca. Nah, persoalan kita hari ini, ilmu pengetahuan itu diremehkan oleh anak muda. Dan itu fakta. Pendidikan itu diremehkan oleh segenap anak muda. Hari ini berbagai macam ilmu pengetahuan itu terbuka lebar untuk kita. Banyak forum-forum, banyak FGD, banyak kajian-kajian, banyak tarbiyah, taklim, kemudian forum-forum ilmu pengetahuan itu gratis dan terfasilitasi, tapi terbukti nihil. Orang itu lebih suka rajin ke konser, suka rajin berhura-hura dan sebagainya, tapi tidak membuat dia kemudian maju secara spiritual, apalagi intelektual. Sehingga jangan heran bagaimana kondisi kita hari ini, generasinya akhlak moral itu sudah jauh dari kita. Karena budaya membaca tadi, kedisiplinan, jati diri itu hilang. Karena ya itu tadi, orang meremehkan ilmu pengetahuan. Orang-orang hari ini membicarakan tentang Indonesia emas, sehingga banyak yang overthinking mengatakan bahwa ya bisa jadi bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Tapi lagi-lagi kita ingin berusaha semaksimal mungkin agar supaya masyarakat Indonesia, terkhusus generasi muda itu bisa maju dan bisa menjadi harapan bangsa ini. Tapi dimulai dari membaca. Kita harus ingat betul sejarah bahwa salah satu negara yang membangun negaranya dari keterpurukan adalah Jepang. Jepang itu kan kita tahu pernah dibom oleh tentara sekutu, kota Hiroshima dan Nagasaki. Ini bicara pendidikan, ini bicara ilmu pengetahuan. Nah, si jenderal perangnya ini melapor kepada Kaisar Hirohito. Lapor, Kaisar, kita sudah luluh lantah, kita sudah hancur. Banyak bangunan kita yang tinggi menjulang, kemudian hancur berkeping-keping, banyak mayat berserakan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita kumpul kembali persenjataan? Apakah kita atur kembali strategi? Atau kita serang balik mereka? Tapi apa kata Kaisar Hirohito, sang pemikir tuh? Dia bilang begini, silakan kau kumpul jumlah guru yang tersisa, maka saya akan bangun Jepang dalam 20 tahun. Coba kita lihat. Hari ini Jepang masuk dalam salah satu negara terkuat di dunia dalam segala macam hal. Bahkan got, tempat pembuangan mereka itu, mereka jadikan sebagai kolam ikan koi. Nah, sementara kita di Indonesia, apa? Yang ada hanya jadi pembuangan sampah. Itu berbeda. Dan poinnya apa? Berbicara guru itu kaitannya dengan pendidikan. Bicara pendidikan itu kaitannya dengan membaca dan menulis. Kunci kita itu yaitu, kalau mau membangun ilmu pengetahuan, membangun pendidikan, sumber daya manusia itu dasarnya adalah membaca. Jadi satu poinnya adalah jangan pernah mengeluhkan kondisi kita hari ini kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Artinya apa yang saya sampaikan ini bukan berarti adalah satu hal yang sudah 100% benar. Silakan teman-teman mencari sebanyak-banyaknya
pandangan, karena saya pikir berpikir itu tidak dilarang dan memberikan pendapat itu tidak dilarang. Kita hidup di negara Indonesia yang memberikan kebebasan berekspresi, itu harus kita fungsikan untuk menyuarakan dan terus menyuarakan kebaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.